keinginan menjadi sempurna, menjadi lebih baik daripada orang lain, lebih hebat daripada orang lain. Mungkin itulah yang mendorong Pendeta Niko mengatakan bahwa orang yang berbahasa roh, berbahasa lidah itu sempurna. Dia katakan juga kalau orang Kristen atau orang tidak berbahasa roh, ya tidak berbahasa lidah, maka dia tidak sempurna. Pernyataan daripada Pendeta Niko itu langsung saja menimbulkan kemarahan daripada Pendeta Dr. Stephen Tong yang mengatakan ya pernyataan daripada Pendeta Niko itu adalah kurang ajar. Hari ini saya mencoba membedah pernyataan Pendeta Niko itu. Pendeta Niko adalah seorang yang memang tidak memiliki kemampuan tafsir Alkitab yang baik. Sebagai seorang yang sebenarnya tidak banyak mengenyam pendidikan tinggi teologi, dan sebenarnya dia menjadi pendeta pun itu bukan karena pendidikan tinggi teologinya. Beliau berawal dalam pelayanan bersamaan di Surabaya. Saya pernah mengunjungi beliau tahun 86. Waktu itu ya ada pelayanan siswa atau pelajar yang dilayani pelayanan kebersamaan, dan di sana ada juga Insinyur Niko. Dulu kita sebutnya adalah Insinyur Niko. Dia adalah insinyur tembakau. Dan kemudian dia memang terbiasa atau mungkin dikenal dengan pencipta lagu, dan kemudian melakukan menjadi MC atau pemimpin pujian yang disebut dalam teman-teman karismatik namanya pujian penyembahan. Entah bagaimana jadinya saya tidak tahu, tetapi ketika Alex Abraham, ya pendiri dari gereja Betani itu, kemudian ingin mendirikan gereja Betani di Jakarta, maka beliau kemudian meminta Insinyur Niko dan itu Biwa, seorang musikus, menjadi pendeta di gereja Betani itu, ya gereja Kristen Betani pada waktu itu, ya yang berada di Gerakarsa. Dan kemudian bagaimana berkembang seperti itu. Tapi kemudian juga sebenarnya Pendeta Niko itu mempunyai sekolah tinggi teologi yang dekat dengan dia. Itu ya namanya STT lah. Tapi memang ya biasa pada umumnya gereja-gereja yang atau pendeta-pendeta yang merasa memimpin gereja bukan karena atau tamat-tamat tinggi teologi, kurang melihat pendidikan tinggi teologi, sehingga sampai saat ini memang pendidikan teologi yang dipimpinnya itu yang ataupun yang dimiliki oleh gereja itu sebenarnya, saya tidak tahu bagaimana, tapi yang jelas masih berada di bawah Pendeta Niko itu, dan saya sudah pernah melihatnya di Kebun Jeruk begitu. Itu ya memang tidak banyak berkembang juga begitu, ya. Tidak sebanding dengan gereja, karena memang pada umumnya gereja-gereja yang mendirikan pendidikan tinggi teologi atau STT, mereka merasa segan untuk membantu memberikan dananya untuk pendidikan tinggi teologi atau STT. Karena baginya memberatkan, karena di gereja kan ada sumbangan segala macam, tapi kalau di STT segalanya terus mengeluarkan uang. Kembali ke persoalan. Dari uraian saya tentang Pendeta Niko dapat dipahami bahwa beliau bukanlah seorang yang memahami tafsir Alkitab. Sehingga kemudian ketika dia mengatakan bahwa orang harus berbahasa roh, dan kalau tidak berbahasa roh tidak sempurna, ini sebenarnya tidak ada dasarnya. Dan kemudian klaimnya ini kan jelas-jelas menyinggung orang lain. Jadi salah satu penyebab tidak hadirnya kerukunan antar umat beragam adalah klaim-klaim absolut ini. Coba dibayangkan bahwa ketika dia mengatakan klaim orang berbahasa roh itu harus dan itu yang tidak berbahasa roh tidak sempurna, kan sebenarnya bisa diteliti. Sangat mudah sekali untuk diteliti. Penelitian saya bertahun-tahun dari tahun 1986. Terlalu banyak penyimpangan-penyimpangan terkait praktek-praktek bahasa. Praktek bahasa roh yang mengatakan orang diajar bahasa roh. Dan kemudian juga pada waktu menolong orang berbahasa roh itu, pendeta juga kadang-kadang menggunakan segala macam cara. Karena dikatakan harus berbahasa roh, karena dalam gereja tertentu kan harus berbahasa roh. Harus berbahasa roh, dan kalau berbahasa roh itu sempurna seperti dikatakan oleh Pendeta Niko, maka orang akan berusaha untuk berbahasa roh, dan pendetanya juga berusaha untuk bisa membuat orang lain berbahasa roh. Dan ini adalah reputasi bagi keduanya, reputasi bagi
anggota jemaat yang datang bahwa mereka sudah sempurna, yaitu dengan berbahasa roh. Kemudian reputasi bagi pendetanya, dia punya kuasa, punya hurapan, sehingga orang yang didoakannya bisa berbahasa roh. Ini kan menjadi jualan dari pendeta itu, menjadi jualan jemaat tersebut. Nah, kalau kita melihat gereja-gereja karismatik, jualan utamanya adalah bahasa roh. Jadi kalau mau dilihat dengan teliti, sebenarnya banyak sekali orang-orang yang sudah didoakan itu tidak berbahasa roh. Dan juga banyak jemaat-jemaat itu tidak berbahasa roh. Kemudian juga banyak juga jemaat-jemaat yang berbahasa roh itu tidak menimbulkan kualitas rohani yang lebih baik. Bahkan ada orang-orang yang menggunakan bahasa roh, maaf kata ini adalah bukti-bukti yang ada. Itu sampai orang yang hampir tidak waras pun masih berbahasa roh. Itu mengerikan sekali menurut saya. Ini perlu diteliti oleh teman-teman di GBI dan di tempatnya pendeta Niko ya. Itu saya kasihan, dia seperti stres begitu. Dan ini kan berbahaya sekali. Jadi dia merasa ingin sempurna dengan berbahasa roh. Dan dia berusaha dengan segala macam cara begitu. Segala macam cara, dan dia berharap sekali. Tapi setelah dia dikatakan berbahasa roh, saya tidak tahu bagaimana itu ya, karena dipaksa begitu, dipaksa harus mengikuti dan segala macam. Tapi penekanan kepada bahasa itu, kalau saya perhatikan, itulah yang menjadi persoalan. Bagaimana bisa kuasa Tuhan itu, ya, kehadiran Tuhan itu diidentikan dengan bahasa. Bahasa itu kan, kalau dikatakan, kalau kata mereka, kalau berbahasa itu berkembang. Nah, itu seperti berkembang dari hanya bayi, kemudian